Kids, good morning, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran matematika. Apa kabarnya hari ini, anak-anak teacher sekalian? Teacher berharap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Hari ini kita akan membahas matematika KD 3.2, yaitu pembulatan pecahan. Yang pertama, kita akan membahas pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang A, pecahan biasa. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pecahan biasa dan pecahan campuran, bukan? Nah, 2/5 merupakan pecahan biasa. Kali ini, Anda dituntut untuk bisa membulatkan pecahan tersebut. 2/5. Yang menjadi kata kuncinya adalah penyebut, yaitu 5. Di mana 2 lebih dekat ke 0 daripada ke angka 5. Sehingga 2/5 dibulatkan menjadi 0. Contoh yang kedua, yaitu pecahan biasa 7/10. Lihat lagi penyebutnya, ada 10 ya. Nah, 7 lebih dekat ke 10. Jadi 7 dibulatkan menjadi 1. Kita lanjut membulatkan pecahan campuran. Di sini ada pecahan 2, 3/4. Yang dibulatkan adalah pecahan 3/4 karena 2 sudah merupakan bilangan bulat. Sama seperti pecahan biasa tadi, yang menjadi kata kuncinya adalah penyebut, yaitu 4. Karena 3 lebih dekat ke 4 daripada 0, sehingga 3/4 dibulatkan menjadi 1. 2 sudah bilangan bulat kan? Nah, 3/4 dibulatkan menjadi 1. Jadi, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi, pembulatan pecahan 2, 3/4 adalah 3. Kita lanjut ke pecahan desimal. Yang pertama, pembulatan ke persepuluhan terdekat. Sebagai contoh, 0,58. Karena perintahnya ke persepuluhan terdekat, di sini puluhannya adalah 58. Jadi, yang menjadi kata kunci adalah 8. Karena 8 lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke puluhan selanjutnya. Puluhannya tadi di sini 50. Berarti puluhan selanjutnya setelah 50 adalah 60, bukan? Maka 0,58 dibulatkan menjadi 0,6. Contoh yang kedua, pecahan desimal 2,43 ke persepuluhan terdekat. Puluhannya adalah 4, yaitu 40. Yang kita bulatkan berarti angka 3. Karena 3 lebih kecil ke 5, jadi dibulatkan ke 0. Maka 2,43 dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 2,40. Dalam pecahan desimal, jika 0 di belakang koma itu tidak memiliki arti. Jadi 0,60 itu sama dengan 0,6. 2,40 sama dengan 2,4. Selanjutnya, pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Sebagai contoh, ada pecahan desimal 5,21, 9,78, dan 8,5. Kita selesaikan yang pertama, 5,21. Yang menjadi kata kunci adalah 2, karena yang mau dibulatkan adalah satuannya, yaitu 5. 2, karena 2 lebih kecil daripada 5, sehingga 5,21 dibulatkan menjadi 5. Mengapa menjadi 5? Karena dianggap 2 ini lebih kecil daripada 5, itu dibulatkan menjadi 0. Jadi memiliki arti
5 ditambah 0 sama dengan 5. Selanjutnya 9,78. Masih ingat kan kata kuncinya adalah angka 7. 7 lebih besar daripada 5. Jadi 9,78 dibulatkan menjadi 10. Mengapa 10? Karena 78 itu dibulatkan menjadi 1 karena 7 lebih besar daripada 5. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu 8,5. 5 sama dengan 5. 5 mempunyai kriteria khusus, yaitu dibulatkan ke angka selanjutnya. Sehingga angka selanjutnya dari 8 yaitu 9, bukan? Maka 8,5 dibulatkan menjadi 9. Kita lanjut pada pembulatan persen. Di sini ada contoh 44% dan 58% dibulatkan menjadi berapa persen? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, 44%. Kita lihat angka 4. 4 lebih kecil daripada 5. Jadi 44% dibulatkan menjadi 40%. Mengapa menjadi 40%? Karena yang menjadi kata kuncinya adalah angka 4. Angka 4 lebih kecil daripada 5 dan angka 4 lebih dekat ke 0. Sehingga 44% dibulatkan menjadi 40%. Selanjutnya ada 58%. Kata kuncinya 8. 8 lebih besar daripada 5. Sehingga 58% dibulatkan menjadi 60. Mengapa demikian? Karena di sini puluhannya adalah 50 dan satuannya adalah 8. 8 ini lebih dekat ke 10, bukan? Sehingga 8 dibulatkan menjadi 10. Sehingga 50 ditambah 10 sama dengan 60%. Selanjutnya, penaksiran operasi hitung pecahan. Jika dalam soal ada kata penaksiran, maka kita diharuskan untuk membulatkan baik itu pecahannya. Contohnya 2/3/4 ditambah 1/1/5 dikurang 7/8 dikali 1/8/10. Di sini kita harus membulatkan pecahan ini terlebih dahulu. Kita ambil satu-satu. Yang pertama, 2/3/4. 2 sudah bilangan bulat, bukan? Berarti yang akan kita bulatkan adalah pecahan 3/4. Sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kata kuncinya adalah penyebut. Penyebutnya di sini 4. 3 lebih dekat ke 4. Jadi 3/4 dibulatkan menjadi 1. Kenapa dibulatkan menjadi 1? Karena 4/4 sama dengan 1. Jadi 2 ditambah 1 yaitu pembulatan 3/4 tadi sama dengan 3. Selanjutnya 1/5. Yang kita bulatkan adalah pecahannya yaitu 1/5. 1/5. 1 lebih dekat ke 0, bukan? Daripada ke angka 5. Jadi 1/5 dibulatkan menjadi 0. Sehingga 1 ditambah 0 yaitu pembulatan 1/5 tadi sama dengan 1. Pecahan selanjutnya yang akan kita bulatkan adalah 7/8. 7 lebih dekat ke 8 daripada ke 0, bukan? Sehingga 7/8 dibulatkan menjadi 1. Pecahan yang terakhir adalah 8/10. Yang kita bulatkan adalah 8/10. 8 lebih dekat ke 10 daripada ke 0. Jadi 8/10 dibulatkan menjadi 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah,
barulah bisa kita operasikan operasi hitung pecahan berikut. 2 3/4 tadi sudah kita bulatkan menjadi 3. 1 1/5 kita bulatkan menjadi 1. Kemudian 7/8 kita bulatkan menjadi 1. Setelah itu 1 8/10 kita bulatkan menjadi 2. Maka operasi hitungnya ini kita buat tanda kurung dulu. Sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya, penaksiran operasi hitung desimal. Sebagai contoh, 51,7 dibagi 4,11. Jadi, di sini ada kata taksir. Taksir berarti kita harus membulatkan lagi sebelum kita operasikan, yaitu kita bagi. 51,7. Lihat, angka 7 menjadi patokan. 7 lebih besar daripada 5. Jadi dibulatkan menjadi 1. Sehingga 51 ditambah 1. 1 ini adalah pembulatan dari koma 7 tadi. Sehingga menjadi 52. Kemudian 4,11. Patokannya adalah angka setelah koma, yaitu 1. 1 lebih kecil daripada 5, sehingga dibulatkan menjadi 0. Jadi 4 ditambah 0, yaitu pembulatan dari koma 11 tadi, sama dengan 4. Jadi 51,7 dibagi 4,11 yang sudah kita bulatkan, yaitu 51,7 menjadi 52 dibagi 4,11, yaitu 4. 52 dibagi 4 sama dengan 13. Kemudian, contoh yang kedua, 25,46 dikali 3,85. Kita bulatkan terlebih dahulu 25,46 dan 3,85. 25,46 kata kuncinya angka setelah koma, yaitu 4. 4 lebih kecil daripada 5, sehingga 4 dibulatkan menjadi 0. Jadi 25 ditambah 0 sama dengan 25. Selanjutnya, pecahan desimal yang harus kita bulatkan adalah 3,85. 8 lebih besar daripada 5, sehingga 8 dibulatkan menjadi 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Setelah kita bulatkan, baru bisa kita operasikan. 25,46 sudah kita bulatkan menjadi 25. 3,85 sudah kita bulatkan menjadi 4. Dapatlah hasilnya 100. Jadi 25,46 dikali 3,85, hasil penaksiran operasi hitung desimal adalah 100. Kita lanjut penaksiran operasi hitung persen. Di sini ada contoh 48% dikali 995. Cara yang pertama adalah kita harus membulatkan 48% dan 995. Caranya 48% kita bulatkan. Yang menjadi kata kunci adalah 8. Karena 8 lebih besar dari 5, sehingga dibulatkan ke puluhan selanjutnya.
Puluhannya di sini bisa Ananda sekalian lihat, 48. Berarti puluhannya 40. 8 dibulatkan ke puluhan selanjutnya, yaitu 10. Sehingga 40 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi pembulatan dari 48% adalah 50%. Yang kedua, 995. Kita bulatkan. Yang jadi kata kunci adalah 95. 95 lebih besar daripada 50, sehingga dibulatkan ke ratusan selanjutnya. Ratusan dari 995 adalah 9, yaitu 900. 95 sudah kita bulatkan menjadi 100, sehingga 900 ditambah 100 sama dengan 1000. Jadi pembulatan dari 995 adalah 1000. Maka bisa kita operasikan 48% dikali 995 sama dengan 48% menjadi 50%. Dikali 995 menjadi 1000. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa 50% sama dengan 50/100 dikali 1000. Kita bisa sederhanakan dengan mencoret 2 nol di bawah dengan angka 0 di atas, sehingga lebih sederhana mencarinya. Menjadi 50 dikali 10 sama dengan 500. Jadi penaksiran dari 48% dikali 995 adalah 500. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi kita. Tetap selalu bersemangat untuk belajar dari rumah. Dan ingat, rajin berlatih untuk mengasah kemampuan. Ingat ya, matematika itu tidak sulit, asal Ananda sekalian mau belajar dan berlatih dengan gigih. Goodbye, kids.